saham. Nah, kadang-kadang nih banyak nih orang berpikir kalau saham itu resikonya tinggi nggak ya, atau berbahaya nggak sih? Nah, malam ini nih teman-teman bakal berkenalan lebih lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai saham, tentunya dengan pakarnya. Ya, buat yang belum kenal nih teman-teman, malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang saham dari seseorang yang sangat luar biasa, Kak Muhammad Arif Yulianto, Eskom AWP RSA ya, yang kebetulan nih Maje, seperti itu ya Kak ya. Ya, menyelesaikan pendidikan sistem informatika di Universitas Indonesia sebagai founder Nongki Saham dan Indonesia Stock Exchange Enthusiast and Educator. Wow, ini saya melihat CV-nya saja sudah luar biasa sekali ya Kak ya. Jadi pas banget nih buat teman-teman malam hari ini yang pengen banget tahu tentang saham, ikutan kelas pada malam hari ini. Oke Kak, teman-teman saya rasa sudah sangat penasaran sekali tentang apa itu saham dan perintilan-perintilan yang lainnya. Dipersilahkan Kak. Baik, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ya, belum? Sudah Kak. Oke. Sudah. Oke, baik, kita mulai ya. Terima kasih sebelumnya buat Sofia yang sudah bersedia menjadi moderator ya untuk kelas kita hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman di sini yang sudah mau hadir. Insya Allah nanti materi yang saya share bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, saya di sini mau share ke teman-teman gimana sih, mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah familiar ya, atau mungkin yang belum sama sekali nih, masih awam, aduh gue nggak ngerti saham itu gimana, gue tahu saham, tapi cara mulainya seperti apa ya, gitu. Saham itu kayak gimana ya, proses mereka bekerja gimana ya, sehingga kita bisa cuan dari sana gitu. Nah, di sini dengan judul kenalan dulu sama saham, biar kita paham gitu ya. Pas nih, saham paham gitu ya. Nah, karena ini salah satu instrumen investasi kita untuk mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Oke, tadi sudah dikenalin ya sama Sofia ya. Saya Muhammad Arif Yulianto, teman-teman bisa manggil saya Maje. Itu karena teman-teman pada manggil saya itu kebiasaan Maje gitu ya, kependekan dari Muhammad Arif Yulianto. Nah, saya juga founder and leader komunitas Nongki Saham. Teman-teman bisa juga join di sana. Search aja IG-nya, bisa follow. Lalu saya juga terjun di dunia pasar modal itu sejak 2017. Masih terbilang baru, tapi saya masih komitmen, konsisten untuk terus belajar. Saya juga pemegang sertifikat Associate Wealth Planner. Jadi Associate Wealth Planner ini salah satu sertifikasi di bidang finansial. Gitu. Jadi karena investasi saham ini salah satu juga bagian dari financial planning kan. Dan register security analyst. Jadi saya ini 2 bulan lalu lulus sertifikasi RSA. Ini adalah salah satu sertifikasi di dunia pasar modal. Jadi lebih ke menganalisis suatu perusahaan, apakah perusahaan ini layak untuk investasi atau tidak, seperti itu. Dan kita lanjut aja ya. Nah, ini dia teman-teman. Silakan Kak. Ya, mungkin teman-teman masih berpikiran ya, oh kalau orang banyak duit itu kaya gitu ya, orang banyak duit itu kaya, oh orang yang sedikit uangnya itu miskin gitu ya. Padahal belum tentu teman-teman. Orang kaya atau miskin itu tidak dilihat dari seberapa banyak uang yang mereka miliki, seperti itu. Karena yang banyaknya uang belum tentu mereka bisa menyisihkan uangnya, seperti itu ya. Contohnya misalkan nih si A gajinya 20 juta. Terus si B gajinya UMR gitu ya, atau misalnya 5 juta lah ya gitu. Tapi yang gajinya 20 juta ini mereka habis gitu ya. Langsung menghabiskan uangnya dan mereka tidak menyisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan gitu, sehingga uangnya tidak tersisa gitu ya, habis. Sementara si B ini yang pemasukannya atau salarinya 5 juta, dia pintar atau pandai mengelola keuangannya sehingga ada alokasi keuangan yang bisa disisihkan, seperti itu. Jadi sebenarnya kaya atau miskinnya itu bukan terlihat dari banyaknya uang yang kita miliki gitu ya, tapi
seberapa baik kita memanage atau mengelola uang kita seperti itu sehingga bisa dialokasikan. Nah, ini sebenarnya gini ya teman-teman, sebelum kita masuk ke investasi saham, saya pengen teman-teman mindsetnya dulu nih, apa sih yang masih disiapkan sebelum masuk ke saham gitu, karena rata-rata banyak teman-teman ya di luar sana yang mereka terjun ke saham tuh pengen cepat gitu ya, pengen kaya dalam waktu cepat seperti itu, sehingga saya perlu nih share ke teman-teman mindsetnya dulu seperti itu sebelum mulai langsung ke terjun ke pasar modal atau saham. Nah, di sini kita ada ini ya, cash flow yang tadi tuh ya, kaya atau miskin gitu ya. Mereka dilihat dari sejauh mana atau sebaik mana mereka mengelola keuangan. Nah, yang rapuh ini adalah mereka dapat dari gaji nih, langsung dikeluarkan gitu aja. Bahkan karena mereka mengikuti tren gitu ya atau ikut-ikutan dari tekanan sosial gitu ya. Aduh, gue nongkrong sama teman-teman yang sosialita nih gitu ya, mereka punya iPhone berapa gitu ya, kayak masa gue juga nggak punya iPhone berapa gitu kan ya, iPhone yang terbaru. Akhirnya dengan terpaksa mereka beli iPhone terbaru gitu ya demi bisa diterima di teman-teman tongkrongannya seperti itu ya. Karena sudah tidak ada habis pemasukannya, maka dia mau nggak mau ngutang dong ya, entah dari pinjaman online atau yang lainnya seperti itu, sehingga nambah lagi nih hutang beban gitu, dan harus menjadi pengeluaran kan tiap bulan untuk bayar cicilan hutang seperti itu. Lalu untuk yang rata-rata, iya gimana Sofia? Iya sih Kak. Jadi kita tuh ubah mindset dulu ya Kak ya. Betul. Ubah pola pikir dulu ya Kak. Betul seperti itu. Nah, ini untuk yang rata-rata nih. Kalau yang rata-rata dari pemasukan terus pengeluaran, mereka ngepas gitu ya. Tapi dia tidak berhutang. Nah, harusnya yang target kita nih, yang mantep nih, dari pemasukan kita alokasikan untuk pengeluaran. Nah, dari sisa kita nggak habiskan semua, tapi kita sisihkan, kita belikan aset. Nah, aset ini kan banyak ya, ada real asset, ada paper asset. Salah satunya investasi saham, di mana aset ini bisa menjadi passive income, seperti itu. Ya, karena kan dari aset ini menghasilkan income yang bisa menjadikan tambahan pemasukan kita lagi, seperti itu. Jadi, pemasukannya nggak cuma dari pemasukan utama aja, dari gaji gitu ya, tapi kita ada pemasukan tambahan yang lain, seperti itu. Nah, walaupun berhutang gitu ya, tapi hutang itu dijadikan aset, misalkan cicil rumah gitu ya, beli rumah atau beli tanah yang cicilan gitu ya tiap bulan, memang di awal beban, tapi kan kita bisa menjadikan tanah atau rumah tersebut menjadikan aset gitu ya, misalkan disewakan, dikontrakan, dijadikan konsultan seperti itu. Nah, jadi yang hutang diubah menjadi aset seperti itu. Jadi ini yang harusnya seperti ini nih, biar kita bisa alokasikan seperti itu. Nah, ini teman-teman, kalau kita kan ya lulus kuliah lah ya, rata-rata biasanya umur 22 tahun teman-teman. Nah, dari 22 tahun kita bekerja mendapatkan gaji pertama gitu ya. Kemudian dengan bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman kerja, jenjang karir kita meningkat, income kita bertambah ya kan ya. Income kita bertambah hingga sampai umur rata-rata umur 55 ya, pensiun seperti itu. Nah, setelah umur pensiun, setelah kita melewati umur 55 tahun, kita sudah tidak bisa bekerja kan, karena sudah memasuki masa pensiun. Tapi kita tetap butuh makan gitu ya, kita tetap butuh survive gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita cara survive-nya setelah masuk umur pensiun seperti itu. Nah, inilah yang mesti kita persiapkan dari umur 22 sampai 55 ini, yang harusnya kita persiapkan untuk di masa depan seperti itu. Terus bagi teman-teman yang kayak ya gue umurnya udah 30-an nih gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin kayaknya di sini rata-rata under 30 ya. Nah, nggak apa-apa, berarti itu bagus, masih ada waktu untuk mempersiapkan seperti itu. Tapi kalau misalkan udah menjelang umur pensiun gitu ya, nggak masalah gitu ya. Lebih baik terlambat daripada tidak ada persiapan sama sekali seperti itu. Nah, jadi gimana caranya nih untuk kita survive gitu ya. Nah,
caranya adalah kita persiapkan dan rencanakan teman-teman gitu. Nah, ada beberapa hal-hal nih yang teman-teman mesti notice gitu ya sebelum kita masuk ke investasi. Yang pertama adalah cash flow-nya dulu teman-teman dibenerin gitu ya. Kalau misalnya cash flow-nya nggak bener, ya gimana mau ada uang untuk investasi gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa macam-macam cash flow. Pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Berarti ini cash flow-nya negatif ya teman-teman. Terus pemasukan sama dengan pengeluaran. Berarti dia ngepas gitu ya. Nah, ini target kita, pemasukan lebih besar dari pengeluaran gitu. Jadi cash flow-nya positif. Kalau cash flow-nya positif, sehingga kita ada uang lebih untuk kita alokasikan buat investasi. Seperti itu. Nah, terus gimana caranya cash flow kita positif gitu ya? Gimana cara cash flow kita positif? Ada cara teman-teman. Yang pertama, kecilin pengeluaran teman-teman gitu ya. Jadi yang sebelumnya teman-teman mungkin jajan, ngopi gitu ya seminggu sekali gitu ya. Mungkin bisa di list tuh prioritas pengeluaran teman-teman. Yang paling prioritas mana? Yang nggak prioritas bisa dihilangkan, bisa dieliminasi atau bisa dikurangin. Contohnya misalkan setiap minggu teman-teman misalkan ngopi gitu ya. Bisa dikurangin tuh. Oke lah sebulan 1-2 kali aja. Kan lumayan tuh ya ngopi gitu ya bisa 30-50 ribu kan lumayan gitu kan. Kecilin pengeluaran teman-teman, di list mana aja kebutuhan prioritas teman-teman. Yang nggak prioritas better di-eliminate, dihilangkan seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman yang namanya lifestyle ya, udah susah tuh gitu ya. Yang namanya lifestyle udah susah dikurangin gitu kan. Saya kayaknya agak susah deh untuk ngecilin pengeluaran. Saya harus ngopi nih seminggu sekali gitu ya. Atau misalkan, yang saya harus ke kantor, sebelumnya saya naik Grab car atau bawa kendaraan sendiri, agak susah gitu ya kalau misalkan saya harus ubah gitu ya, jadi naik Transjakarta atau kereta gitu ya, nggak biasa desek-desekan, nggak biasa berdiri lama gitu kan. Nggak masalah kalau misalkan emang nggak bisa kecilin pengeluaran. Ada cara yang kedua, yaitu gedein pemasukan teman-teman. Kalau misalkan pengeluaran teman-teman nggak bisa dikurangin, berarti teman-teman harus cari pemasukan lain gitu ya. Cari income selain income utama. Seperti itu. Sehingga cash flow-nya tetap bisa positif. Nah itu, kalau cash flow-nya udah benar, udah positif, baru masuk ke tahap yang kedua, kita alokasikan keuangan gitu. Nah, kalau rata-rata kan orang pada umumnya habis gajian langsung dihabisin gitu ya, tanpa ada sisa gitu ya. Nah, tapi harusnya setelah kita mendapat pemasukan, kita alokasikan nih teman-teman gitu ya, baru kita habiskan seperti itu. Nah, ini persentase pada umumnya ya teman-teman, 10% untuk sosial, 20% untuk dana darurat dan investasi, 30% untuk tabungan, dan 40%-nya untuk biaya hidup. Seperti itu. Cuman ini tidak menjadi patokan buat teman-teman gitu ya. Bisa di-adjust sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin bisa 50% biaya hidup, 20% tabungan, 20% dana darurat, 10% untuk sosial. Jadi ini nggak sakot gitu ya, nggak harus ngikutin 10, 20, 30, 40. Teman-teman bisa adjust, bisa sesuaikan dengan kondisi teman-teman saat ini. Seperti itu. Yang penting dialokasikan seperti itu. Nah, kalau sudah dialokasikan, teman-teman siapkan dana darurat. Karena dana darurat ini penting gitu. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat adalah dana di mana teman-teman nih ya mengalami kondisi tak terduga gitu ya, di mana harus mengeluarkan uang pada saat itu juga gitu ya. Misalkan nih contoh, amit-amit nih ya teman-teman, rumah kita kebakaran atau kebanjiran. Ya, sementara kan rumah itu kan perlu ya untuk kita tempat tinggal gitu ya, untuk berlindung. Otomatis kan dan harus ada uang pada saat itu juga kan ya untuk kita keluarkan untuk memperbaiki rumah kita yang kebakaran. Nah, itulah pentingnya dana darurat. Coba kalau misalnya nggak ada dana darurat. Nah, kondisi teman-teman pada saat situasi urgen, darurat, uang dari mana kalau tidak ada, ya kan? Seperti itu. Nah, ini untuk yang single, menikah belum punya anak, menikah dan sudah punya anak, itu berbeda teman-teman. Jadi untuk yang single, teman-teman harus standby atau harus sediakan uang dana darurat itu sebesar 6 kali pengeluaran. Gitu ya, misalkan pengeluaran rutin teman-teman misalnya 5 juta. Berarti untuk yang single, teman-teman harus sediakan atau standby 30 juta untuk dana darurat. Lalu untuk
menikah tapi belum punya anak. Nah, itu 9 kali pengeluaran total suami dan istri. Gitu, misalkan suami dan istri totalnya 10 juta, berarti harus standby dana darurat 9 kalau untuk yang menikah dan sudah punya anak, nah itu 12 kali pengeluaran total ayah, ibu, dan total anak. Kalau anaknya ada 2, berarti semakin banyak anak, berarti dana darurat yang teman-teman harus sediakan, yang harus standby adalah semakin banyak, seperti itu. Oke. Nah, karena dana darurat ini juga penting ya teman-teman ya, karena kalau misalkan tidak ada dana darurat gitu ya, ini beda ya, teman-teman harus bedakan tabungan dengan dana darurat gitu ya. Kalau tabungan ini adalah teman-teman misalkan ada rencana misalkan traveling tahun depan, nah itu alokasinya dimasukin ke tabungan untuk traveling, atau misalkan nanti bulan depan skincare gue udah mau habis nih gitu ya. Nah, teman-teman masukin tuh alokasi uangnya ke tabungan. Jadi tabungan itu digunakan, dihabiskan memang untuk sesuatu yang kita inginkan dalam waktu dekat, seperti itu ya. Sementara dana darurat ini adalah dana darurat uang yang harus sedia setiap saat gitu ya. Standby setiap saat, kapanpun kita bisa gunakan pada kondisi darurat, seperti itu. Nah, itu dana darurat. Kalau misalnya dana darurat teman-teman sudah oke, nah itu udah aman tuh. Gitu. Nah, kemudian setelah dana darurat oke, proteksi teman-teman gitu, asuransi. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang skeptis tentang asuransi gitu ya, maksudnya karena mungkin ada teman-teman yang asuransi, gue dengar cerita dari teman gue yang kena tipu dari asuransi. Nah, sebenarnya teman-teman asuransi itu penting loh gitu, karena ini untuk melindungi diri kita sendiri gitu ya. Dan ingat teman-teman, asuransi ini adalah tujuannya untuk spending, untuk investasi ya, karena teman-teman harus bayar untuk melindungi diri. Gitu. Sofia bisa di mute ya. Nggak ya? Sorry, gimana? Mute all nggak ya? Teman-teman bisa di mute all nggak ya? Biar nggak terlalu pedis suaranya. Oke, thank you Sofia. Nah, teman-teman itu wajib punya yang namanya asuransi, kayak gitu, karena kalau misalkan in case nih, better gini lah, jadi prinsipnya gini, teman-teman nggak masalah lebih baik bayar premi bulanan gitu ya, ketimbang nanti teman-teman masuk rumah sakit yang biayanya jauh lebih besar, seperti itu. Nggak masalah teman-teman rugi di awal sedikit setiap bulan, ketimbang rugi jauh lebih besar ketika teman-teman masuk rumah sakit dan dirawat, seperti itu. At least BPJS deh gitu, at least teman-teman ada BPJS gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman single yang wajib itu asuransi kesehatan dan sakit kritis. Kalau misalkan sudah menikah, terutama untuk yang cowok nih ya, untuk yang suami, bapak keluarga gitu ya, kepala keluarga, itu mesti ada asuransi jiwa, seperti itu. Nah, untuk yang sudah punya anak bisa asuransi pendidikan, seperti itu. Nah, tadi kalau cash flow, alokasi keuangan, dana darurat, proteksi atau asuransi sudah oke, sudah ada. Nah, baru nih teman-teman bisa mulai investasi. Nah, pertanyaannya gini, sering saya dapat pertanyaan, J, gimana nih kalau misalkan gue dana darurat belum ada, cash flow-nya masih negatif, asuransi belum ada, berarti gue nggak mulai investasi dong. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, bisa dilakukan secara paralel gitu. Misalkan tadi contoh dana darurat harus standby, dana darurat 30 juta, ya kan, 30 juta, berarti gue harus siapin 30 juta dong. Nggak harus saat ini juga 30 juta teman-teman bisa nyicil setiap bulan gitu ya, misalkan setiap bulan 500.000 sampai dana daruratnya terpenuhi. Jadi paralel bisa setiap bulan dialokasiin untuk dana darurat, untuk asuransi, untuk tabungan, dan untuk investasi. Jadi bisa paralel teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk investasi, nah ini ada beberapa istilah yang teman-teman juga mungkin sudah familiar ya. Nah, ini inflasi teman-teman. Jadi inflasi ini kalau misalkan dulu 100.000, teman-teman bisa belanja gitu ya di atau di
supermarket sepanjang besar gitu ya. Karena 100.000 bisa beli berapa item sih gitu ya. Paling cuma 2 sampai 3 item seperti itu, tergantung dari harganya. Nah, ngomong-ngomong soal inflasi, Sofia bisa di-mute gak ya? Ada suara-suara yang distract. Oke, sip, thank you. Nah, ngomong-ngomong soal inflasi, tahun 2020 rata-rata inflasi 4,23% teman-teman. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman 100% semua uang ditaruh di bank, itu sebenarnya teman-teman rugi. Ruginya kenapa? Karena rugi tergerus inflasi berkurang sebesar 4,23%. Secara jumlah, secara nominal teman-teman mungkin akan bertambah gitu ya di rekening banknya gitu. Misalkan tiap bulan rutin nabung 1 juta. Secara nominal memang bertambah, tapi secara nilai itu berkurang teman-teman, berkurang 4,23%. Jadi sayang kalau misalkan uang nganggur teman-teman gitu ya, ada tabungan lebih hanya taruh di rekening bank aja gitu ya. Karena tergerus 4,23%. Kenapa nggak kita investasikan ya return profitnya jauh di atas 4,23%. Seperti itu. Jadi amankan modal teman-teman nih, amankan uang teman-teman dari inflasi. Seperti itu. Nah ini teman-teman, time value of money. Jadi kalau misalkan contoh nih, harga suatu barang gitu ya, atau misalkan biaya DP saat ini 500 juta. Nah, di masa depan, 5 tahun yang akan datang, itu udah bukan 500 juta lagi teman-teman, tapi 631 juta. Nah, tergantung tingkat inflasi dan berapa lama, berapa tahun ke depan gitu ya. Gitu. Jadi, itu baru baru DP rumah ya, belum tanah, pendidikan, kesehatan yang inflasinya itu bisa naik 10%. Seperti itu. Nah, ini teman-teman harus siapkan. Kalau misalnya cuma nabung doang, kekejar nggak tuh 631 juta. Nah, bakal kekejar nggak? Oh, nggak apa-apa. Misalkan gini, oh nggak apa-apa kan, saya kan nanti tiap tahun jenjang karir saya meningkat gitu ya. Saya pun nanti ada alokasi untuk nabung bisa bertambah. Cuman kan dengan bertambahnya tahun, ada inflasi juga kan. Nah, itu bakalan kekejar nggak? Kayaknya agak mustahil kekejar gitu ya. Agak susah gitu, makanya pentingnya kita meningkatkan nilai uang kita dengan cara investasi seperti itu. Nah, terus ini ada yang namanya sandwich generation teman-teman. Nah, sandwich generation ini maksudnya misalkan kita di tengah-tengah nih gitu ya, sementara ada orang tua kita yang sudah tidak bekerja, tidak berpenghasilan, tapi tetap butuh makan. Nah, berarti kan kita ada tanggung jawab kan untuk menghidupi orang tua kita. Nah, terus mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga nih, sudah punya anak gitu kan, berarti kita nih double nih gitu ya, harus memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, orang tua kita, dan anak kita. Atau teman-teman mungkin yang belum berkeluarga tapi punya adik atau punya ponakan yang masih kuliah, harus bantu. Nah, ini sandwich generation maksudnya. Nah, jadi target kita, tujuan kita adalah jangan sampai kita nanti di masa tua ngerepotin anak cucu kita gitu. Cukup kita aja yang jadi sandwich generation gitu. Jangan sampai kita nanti di masa tua kita ngerepotin anak cucu kita gitu. Nah, kita persiapkan dari sekarang gitu ya. Ketika nanti kita sudah masuk masa pensiun, kita sudah ada nih persiapan finansial yang sudah kita siapkan sejak sekarang gitu. Sehingga nanti di masa tua kita sudah aman seperti itu. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman bekerja dalam 1 tahun, gajinya fix kan ya, segitu aja. Tapi kalau misalnya investasi, dari gaji teman-teman disisihkan untuk investasi, itu ada kenaikan nilai. Seperti itu, dan dia kenaikannya eksponensial. Jadi kan lumayan kan teman-teman. Nah ini, lalu investasi. Lalu investasi yang mana nih yang kira-kira harus saya investasikan? Nah, banyak teman-teman, ada instrumen investasi gitu ya. Mulai dari deposito, emas, obligasi, reksadana, sampai ke saham. Nah, kalau saham ini dia semakin tinggi resikonya, returnnya juga semakin tinggi. Jadi fair ya, prinsipnya high risk, high return. Seperti itu. Nah, kalau di saham ini memang teman-teman harus pahami dulu. Harus paham bahwa saham ini memang high risk dan high return. Jadi disesuaikan sebenarnya teman-teman, disesuaikan sama profil risiko teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum siap di saham, mungkin bisa di reksadana.
kayak gitu. Atau mungkin bisa di obligasi atau deposito. Cuman kalau deposito kan sayangnya teman-teman ya, karena ini plus minus. Kalau deposito ketika dia nggak bisa dicairin dalam waktu kapanpun gitu ya, dia ada jangka waktu tertentu yang bisa dicairkan. Sementara kalau saham dia bisa dicairkan kapan saja teman-teman. Jadi kalau misalnya butuh kapanpun bisa dicairkan seperti itu. Nah itu. Kemudian lalu bedanya apa nih kalau misalnya teman-teman hanya nabung saja dengan investasi? Kalau nabung teman-teman harus kerja dulu baru nambah duitnya ya kan. Tapi kalau misalkan investasi, teman-teman kerja atau enggak, uang yang diinvestasikan itu akan mengalami kenaikan nilai gitu. Uangnya tetap nambah seperti itu. Lalu kalau teman-teman nabung, uangnya berkurang kegerus inflasi. Sementara kalau kita investasi, aman mengalahkan inflasi. Kalau di bank uang kita tidur, tapi kalau investasi uang kita bekerja untuk kita. Nah, itu dia. Nah, di sini kita masuk nih ke investasi saham di pasar modal Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, grafik pergerakan IHSG dari tahun 2000 sampai 2021. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tendensi atau kecenderungan pergerakan harga IHSG, dia cenderung naik gitu ya. Ada penurunan, tapi dia mengalami kenaikan lagi. Makanya dia secara jangka panjang, dia mengalami kenaikan. Nah, IHSG ini adalah salah satu indikator atau parameter ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi, IHSG itu kebanyakan dari indeks harga saham gabungan. Kayak gitu. Nah, ini IHSG. Nah, coba kita lihat, nah ya, naik, turun, tapi dia dibawa naik lagi gitu ya. Nah, ini banyak teman-teman mungkin pada saat tahun 2007, 2008 ke 2009, di mana harga saham-saham turun, ada yang sebagian yang mereka takut rugi akhirnya jual, tapi ada juga beberapa dari mereka yang tahu, oh nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah jual. Ini dia IHSG ada kecenderungan naik. Justru kalau misalkan turun ini, kita harusnya seneng. Kenapa? Karena harga-harga saham turun, kita bisa dapat beli harga di yang lebih rendah, seperti itu. Dimana kalau misalkan kita beli di harga rendah, nanti mengalami averaging price yang maksimal. Sehingga kalau misalkan dia naik lagi, potensi cuannya lebih besar. Return profitnya akan lebih besar, seperti itu. Nah, terus di tahun 2015 ke 2016, dia sempat turun lagi kan, tapi dihajar naik, gitu ya, dibawa naik lagi. Nah, contoh konkretnya kemarin tahun lalu, pada saat pandemi corona, dia turun dalam kan ya, semua saham-saham, bahkan yang saham-saham bagus pun ikutan turun gitu ya. Nah, ada beberapa mereka yang takut rugi akhirnya jual, tapi ada juga beberapa yang yakin nih, oh tenang aja, nggak usah khawatir dengan penurunan ini, karena ini kan nggak cuma di Indonesia ya, semua negara di dunia ini tuh mengalami dampaknya, dampak corona, dampak pandemi gitu ya, sehingga semuanya turun semua gitu ya, mau negara bagus atau jelek, mau perusahaan bagus atau jelek, itu semuanya turun semua kena dampaknya, sehingga saham pun ikutan turun. Tapi nggak perlu khawatir, ketika penurunan itu kita ada kesempatan beli saham di harga yang lebih murah teman-teman gitu. Jadi ketika naik, potensi profit kita tuh lebih maksimal, seperti itu, lebih banyak. Nah, sekarang kita cek masing-masing emiten ya, masing-masing saham. Ini saham Bank BRI teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari 2005, nih yang area hijau ya, dari 2005 invest di saham Bank Rakyat Indonesia di BRI, teman-teman bisa dapat 1.789. Nah, ini teman-teman bisa dapat potensi cuannya atau profitnya ini kenaikan 1.789% teman-teman. Sementara kalau misalkan teman-teman dari 2010 mulai invest saham BRI, itu teman-teman kenaikan return profitnya 53% teman-teman. Gitu. 2010, 2021 10 tahun, berarti rata-rata kalau 500-an setiap tahunnya itu teman-teman bisa profit 50%. Nah, ada nggak instrumen investasi selain saham yang bisa memberikan return profit satu tahunnya 50% rata-rata? Gitu ya. Kalau deposito aja paling 6-7%, obligasi paling 7-8%, reksadana paling 10-12%. Nah, sementara di saham ini potensinya itu memang jauh lebih tinggi teman-teman, kayak gitu.
Nah, kalau misalkan teman-teman dari 2015 nih, dari yang area kuning, itu potensinya sekarang teman-teman bisa dapat 108%. Seperti itu. Nah, itu baru BRI. Belum yang ICBP ya. Ini yang teman-teman yang suka makan Indomie. Nah, ini perusahaan yang memproduksi Indomie. Nah, kalau misalnya teman-teman dari yang area hijau deh, area hijau dari 2015 sampai sekarang disimpan teman-teman itu bisa dapat cuannya atau profitnya 45%, teman-teman. Terus SIDO muncul. Kalau misalnya kita dari 2015, teman-teman invest sampai sekarang, itu cuan atau profitnya adalah 159%, teman-teman. Gitu. Jadi inilah kekuatannya kalau teman-teman itu investasi jangka panjang. Bukan jangka pendek gitu ya. Kalau jangka pendek kan trading. Kalau jangka panjang, teman-teman sabar. Ketika ada penurunan, nggak usah khawatir gitu. Karena dia tendensinya naik. Seperti itu. Nah, ini kan saham-saham yang bagus ya, tapi tidak semua saham yang bisa memberikan profit buat teman-teman. Nah, makanya teman-teman harus pintar-pintar pilih saham buat investasi. Nah, nggak semua saham bagus, teman-teman. Contohnya ini, saham Bakri and Brothers. Kalau teman-teman invest di saham ini, bukannya untung malah rugi kan ya. Dari 2005 sampai sekarang, yang ada malah rugi, seperti itu. Jadi memang tidak semua saham memberikan return profit gitu. Makanya teman-teman masih tahu caranya gimana cara memilih atau menyeleksi saham-saham yang bagus, cari saham yang bagus buat investasi jangka panjang. Jangan sampai salah pilih saham gitu. Kalau misalnya salah pilih saham nanti kayak gini nih, yang ada rugi gitu. Udah capek-capek invest dalam waktu lama, yang ada rugi kan kasihan kan. Buang-buang waktu. Ini contohnya juga saham Lipo Cikarang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman invest di tahun 2015 aja, sekarang yang ada rugi kan, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu nih cara milih saham yang bagus buat jangka panjang, seperti itu. Nah, terus ini di saham, ini memang kita ada prinsip efek bola salju. Jadi dari modal yang sedikit, dia akan menggulung teman-teman. Lama-kelamaan akan menjadi besar profitnya. Seperti itu. Jadi memang di saham ini nggak perlu harus modal besar, nggak apa-apa sedikit, yang penting konsisten, komitmen setiap bulan rutin nambah invest di saham, seperti itu. Nah, kenapa nabung saham? Pertama, modalnya kecil teman-teman. Dengan modal 100.000 aja teman-teman sudah bisa mulai investasi saham, seperti itu. Terus aman karena di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan dan fleksibel. Nah, dari smartphone, dengan genggaman tangan, teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran untuk bikin rekening saham. Terus sudah bisa melakukan jual beli saham hanya dari handphone, di mana saja, kapan saja. Kayak gitu. Jadi nggak perlu harus buka laptop, teman-teman. Misalnya teman-teman lagi jalan, di kendaraan gitu ya, atau misalkan lagi bahkan sambil tiduran pun bisa gitu ya. Bahkan sambil tiduran bisa ngecek-ngecek gitu. Oh, mau beli saham ini, bisa tinggal dari aplikasi rekening saham, seperti itu. Kemudian liquid, teman-teman. Liquid ini maksudnya mudah ditransaksikan, mudah dibeli dan juga mudah dijual, seperti itu. Jadi beda, kalau tadi kan deposito harus nunggu kan ya, dan dengan jangka waktu tertentu. Sementara kalau saham ini teman-teman bisa jual kapanpun, seperti itu. T+2 gitu ya, 2 hari baru cair, seperti itu. Nah, tapi memang tidak semua saham liquid, teman-teman. Makanya balik lagi nih, teman-teman harus tahu ilmunya gimana cara milih saham yang bagus buat jangka panjang dan liquid, seperti itu. Kemudian ya sebenarnya secara nggak langsung nih pahlawan investasi ya. Sebenarnya teman-teman mungkin tujuan investasi mungkin untuk diri sendiri dulu gitu ya, karena untuk mempersiapkan kebutuhan finansial di masa yang akan datang, di masa nanti kita sudah lewatin masa pensiun. Tapi secara tidak langsung teman-teman juga menjadi pahlawan investasi loh. Gitu. Kenapa? Karena dengan kita membeli saham berarti kan turut mendukung perekonomian Indonesia gitu. IHSG turut berkontribusi untuk menaikkan harga-harga saham gitu. Kemudian dapat diwariskan teman-teman gitu. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu investasi saham ini bisa diwariskan. Kalau misalkan in cash gitu ya, yang namanya umur kita nggak tahu ya, suatu saat kita nggak ada umur, nah ini kita bisa wariskan ke anak kita atau ke istri, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman daftar bikin rekening saham, nah kan syaratnya kalau misalkan mau jual beli saham harus ada rekening saham. Nah, bikin rekening saham itu di Sekuritas.
Nah, nanti di sekuritas ada kayak pertanyaan siapa ahli warisnya, seperti itu. Nah, itu jadi bisa diwariskan, kayak gitu. Jadi, in case kalau misalnya kita nggak ada umur, nanti uang yang sudah kita investasikan itu bisa dialihkan gitu ya, dipindah tangankan kepada ahli waris. Nah, ini dia untung dan resiko dari saham, teman-teman. Teman-teman mesti pahami dulu gitu ya, jangan cuma tahu untungnya doang gitu, tapi ada juga resikonya, teman-teman mesti paham. Yang pertama, untungnya capital gain. Jadi capital gain itu contoh, teman-teman beli saham ABCD nih, saham ABCD di harga 1.000, terus harga sahamnya naik 5.000, teman-teman jual di angka 5.000, berarti capital gain-nya atau untungnya 4.000 kan, itu disebut capital gain. Lalu juga keuntungannya teman-teman bisa dapat dividen. Dividen itu apa? Jadi perusahaan nih profitnya itu dibagikan kepada pemegang saham. Seperti itu, misalkan contoh, saya punya saham BCA, ya kan? Nah, di akhir tahun biasanya BCA itu ada profit kan, laporan keuangan gitu ya. Profitnya berapa? Nah, profitnya ini nanti dibagikan kepada pemegang saham. Berapa besar dividen yang saya terima itu tergantung dari banyaknya lembar saham yang saya pegang gitu ya. Kalau semakin banyak lembar saham BCA yang saya punya, maka dividen yang saya terima akan semakin besar, seperti itu. Nah, biasanya tiap tahun tuh dapat. Makanya dividen enaknya nih kalau teman-teman investasi saham jangka panjang, itu kita bisa dapat passive income. Dari mana? Dari dividen. Setiap tahun kita dapat, seperti itu. Nah, lalu juga kepemilikan. Dengan teman-teman beli saham, maka teman-teman juga memiliki perusahaan tersebut. Nah, misalkan saya beli saham Indofood, berarti Indofood itu punya saya karena saya pemegang sahamnya, seperti itu. Nah, selain untung, teman-teman juga harus tahu nih resikonya. Yang pertama, capital loss. Nah, kalau capital loss, misalkan teman-teman beli di harga tadi 1.000, terus turun harganya menjadi 500. Maka kalau misalnya teman-teman jual, itu rugi 500 kan. Nah, itu disebut dengan capital loss. Kemudian suspend. Nah, suspend ini adalah maksudnya saham ini disuspend oleh Bursa Efek Indonesia sehingga kita nih investor tidak bisa melakukan jual beli, jadi dibekukan. Jadi nggak bisa kita beli, nggak bisa kita jual. Nah, itu resikonya. Dan resiko yang paling parah adalah delisting. Nah, delisting ini adalah sahamnya dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Nah, parahnya kalau misalkan teman-teman ya salah milih saham, invest saham di situ udah modalnya banyak, invest saham tersebut, kemudian delisting, ya udah uang teman-teman itu hangus, seperti itu. Nah, itu resikonya yang paling parah. Jadi teman-teman harus pahami. Tapi resiko ini bisa kita minimalisir, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih cara milih saham yang bagus buat invest, maka suspend dan delisting ini tuh tidak akan terjadi kalau teman-teman tahu caranya, seperti itu. Dan cuma di investasi saham aja, teman-teman. Di kehidupan kita sehari-hari pun pasti ada resikonya. Contoh, traveling pasti ada resikonya kan. Resikonya apa sih? Misalkan kalau nggak kesasar gitu ya, kalau nggak kemalingan dan lain-lain. Terus resikonya apa? Misalkan kebanjiran, kebakaran, amit-amit gitu ya. Terus kalau misalkan kita naik mobil, resikonya apa gitu ya? Resikonya kalau nggak nabrak, kalau nggak ditabrak gitu kan. Resikonya apa? Kalau renang resikonya tenggelam gitu. Tapi resiko ini bisa kita minimalisir kalau apa? Kalau tahu caranya. Ya, contoh nih, mengendarai mobil. Kalau kita tahu cara mengendarai mobil, maka resiko kecelakaan bisa berkurang kan, walaupun tetap ada, tapi biar ketimbang kita naik mobil tapi nggak tahu caranya, resikonya malah lebih besar kan. Terus kalau berenang gitu ya, kalau kita tahu cara teknik renangnya, resiko tenggelam bisa kita minimalisir. Tapi kalau misal kita nggak tahu cara renang, langsung terjun ke air gitu ya, ke kolam, kita nggak tahu cara renang, ya udah resikonya makin tinggi kan, seperti itu. Jadi begitu juga di saham. Kalau teman-teman tahu caranya, gimana sih cara milih saham yang buat invest, tahu ilmunya, belajar dulu, itu resiko-resiko yang tadi tuh, yang tadi capital loss, suspend, delisting, itu bisa diminimalisir, seperti itu. Nah, terus ini mungkin bagi teman-teman yang menerapkan prinsip syariah ya. Kan ada orang yang bilang, oh saham itu haram, saham itu judi, gitu kan. Ini kita Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa
investasi saham itu tidak haram, tidak judi. Nah, teman-teman bisa searching nih ya, DSN MUI nomor 40, nomor 80 dan nomor 20. Nah, itu teman-teman bisa searching di Google. Nah, ini dia, kita kenal sama saham. Gimana sih saham itu bekerja? Jadi saham perusahaan ini kan dia mendaftarkan ke Bursa Efek Indonesia jadi saham karena mereka butuh modal dari masyarakat. Makanya dia mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia melalui IPO. IPO itu Initial Public Offering. Seperti itu, nanti di IPO nanti dapat harga awal berapa. Nah, harga awal tersebut teman-teman nih masyarakat Indonesia bisa beli sahamnya dia, saham perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan perusahaannya bagus, mencetak laba, performa perusahaannya oke, maka semakin banyak orang yang minat untuk investasi di saham perusahaan tersebut kan, sehingga harga sahamnya naik, seperti itu. Nah, kalau harga sahamnya naik, nah ketika kita jual di harga atas, kita bisa dapat profitnya, yang disebut tadi capital gain. Nah, kemudian ada juga yang namanya Bursa Efek Indonesia. Itu Bursa Efek Indonesia ini mereka yang ngatur semua list saham. Sekarang ada sekitar 800-an emiten atau saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini yang terupdate ada 800 saham ya, yang terupdate. Kemudian ada yang namanya sekuritas, teman-teman. Sekuritas ini adalah kayak semacam perantara. Kalau kita mau beli saham, kita nggak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia. Dan kita juga nggak bisa langsung ke perusahaan tersebut gitu. Misalkan saya mau beli saham Unilever, saya datang ke kantornya Unilever, nggak bisa. Tuh, itu harus lewat sekuritas, lewat perantara namanya sekuritas. Nah, teman-teman bisa daftarkan ke sekuritas, nanti dapat rekening saham. Nah, rekening saham ini bisa teman-teman lakukan top up saldo. Nah, kemudian nanti teman-teman akan dapat aplikasi sekuritas. Mungkin yang teman-teman familiar kayak Indo Premier, Ajaib gitu ya. Nah, itu aplikasinya bisa langsung melakukan jual beli saham melalui aplikasi yang disediakan oleh sekuritas. Nah, secara umum seperti ini teman-teman. Teman-teman sebagai investor, contohnya gini, kayak misalkan kayak Carrefour gitu ya, kayak supermarket. Nah, supermarketnya ini sebagai Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Di mana di dalam supermarket itu ada produk-produk, ada produk beras, sabun, kecap. Nah, beras, sabun, kecap ini adalah saham-saham yang dijual. Nah, kita tinggal cari kan di supermarket itu, oh saya mau beli saham kecap, saya mau beli saham sabun, saya mau beli saham kue gitu kan. Saya ambil, masukin ke keranjang, kemudian saya bayar. Bayarnya ke kasir kan. Nah, di kasir kan banyak pilihan kasir kan, lorong-lorong kasir yang bisa teman-teman pilih untuk bayar. Nah, kasir-kasir itu diibaratkan sebagai brokernya sekuritas. Teman-teman pilih mau sekuritas yang mana untuk melakukan pembelian produk tersebut. Nah, ini dia. Dulu sebelum tahun 2014, satu lotnya 500 lembar, teman-teman. Sehingga harganya memang sulit harganya lebih mahal. Tapi kalau misalkan yang sekarang, ukuran satu lotnya itu 100 lembar. Makanya sebenarnya nggak ada alasan nih buat teman-teman nggak mulai investasi saham karena harganya sudah terjangkau. Satu lotnya hanya 100 lembar. Kalau dulu kan satu lotnya 500 lembar ya. Jadi dikali satu lembarnya berapa dikali 500 lebih mahal kan. Kalau sekarang satu lembarnya 100. Harga satu lembar dikali 100 lebih murah harusnya. Jadi udah nggak ada alasan lagi teman-teman untuk mulai investasi saham. Nah, ini jangan cuma beli produknya teman-teman, tapi beli juga sahamnya. Gitu. Kalau beli produknya, ya nggak ada salahnya teman-teman. Kalau mau beli mobil nggak masalah. Tapi kalau misalkan mobil dalam waktu beberapa tahun yang akan datang dijual kan harga nilai jualnya menurun kan. Tapi kalau misalkan teman-teman beli sahamnya, itu ada potensi meningkat. Jangan cuma beli produknya aja, beli Starbucks gitu ya, tapi juga beli sahamnya gitu. Kemudian jangan cuma beli sabun gitu ya, tapi kita juga beli beli perusahaannya juga, beli sahamnya Unilever seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi di saham ini memang ada dua jenis nih untuk mendapatkan cuan atau profit. Nah, ada trading, ada investasi gitu ya. Kalau misalkan trading ini lebih fokus ke pergerakan harga dan dia biasanya taking profit atau jualnya dalam jangka waktu yang lebih pendek. Seperti itu. Sementara kalau investasi, teman-teman nggak fokus ke pergerakan harga, tapi lihat ke performance perusahaannya.
dilihat nih perusahaannya apakah setiap tahun mencetak laba secara konsisten. Kalau misalkan profit terus, mencetak laba terus, nah ini cocok buat investasi saham jangka panjang. Nah dia ngelihatnya jangka panjang gitu ya. Nah terus gimana cara saya mulai nabung saham? Gimana cara saya mulai investasi saham? Nah mungkin teman-teman ada yang belum mulai sama sekali. Gimana sih caranya? Yang pertama, teman-teman daftar ke sekuritas. Banyak sekuritas, ada sekitar ratusan sekuritas yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa cari, biasanya tuh kayak ada Ajaib, Indo Premier, Mirai, atau mungkin sekuritas bank kayak BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Nah, teman-teman bisa daftar di sana. Nah, dokumen yang harus disiapkan adalah KTP, buku rekening, dan NPWP. Nah, kalau udah jadi, nanti teman-teman dapat rekening saham. Nah, rekening saham ini atas nama teman-teman sendiri, seperti itu. Rekening saham, kita harus transfer top up saldo dari rekening pribadi kita ke rekening saham. Nanti kita juga akan disediakan oleh sekuritas aplikasi. Jadi kita tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Kita download aplikasi sekuritas yang kita daftar. Nanti kita bisa langsung lakukan transaksi jual beli saham di aplikasi tersebut. Nah, teman-teman bisa beli saham, kemudian jangan cuma beli sekali aja, tapi di-maintain teman-teman. Beli sahamnya tuh nyicil bertahap, setiap bulan rutin beli. Kita maintain juga portofolio. Nah, ini tips nabung saham. Pertama, benerin mindset teman-teman tentang investasi. Ingat, investasi itu bukan cara cepat buat kaya. Gitu ya, justru dengan investasi kita menunda kesenangan kita gitu ya. Teman-teman jangan berpikir, oh saya mau investasi biar bulan depan saya kaya. Enggak. Investasi ini untuk jangka panjang, teman-teman. Seperti itu. Mulai dari sekarang, jangan ditunda. Gitu. Kalau misalkan ditunda-tunda, umur teman-teman semakin bertambah, belum harga saham-saham semakin naik, kan sayang, teman-teman. Gitu. Mulai dari sekarang, dengan modal sedikit, nggak masalah, teman-teman. Terus pelajari skill analisis saham dan wawasan pasar modal. Nah, skill analisis saham ini fungsinya adalah untuk memilih saham-saham yang bagus untuk investasi gitu ya. Jangan sampai nanti kayak tadi tuh, saham Bakri salah pilih beli saham, ternyata yang harusnya profit malah rugi. Kan sayang. Nah, mulai sedikit nyicil secara bertahap. Lalu fokus pada jangka panjang. Jangan panik kalau harga saham turun. Kalau untuk investasi, dan teman-teman yakin saham tersebut bagus untuk jangka panjang, justru harusnya tetap senang nih teman-teman, karena kalau turun harganya makin murah kan, lebih murah, teman-teman bisa dapat nambah saham di harga yang lebih murah, seperti itu. Beli saham yang sektornya bagus, biasanya sektornya bagus itu consumer goods, perbankan, saham-saham bank, sama basic industri, seperti itu. Kalau consumer goods misalkan kayak ICBP, Indofood, Unilever, nah itu teman-teman juga bisa coba investasi saham di situ. Kemudian beli saham yang liquid, karena tidak semua saham di bursa efek yang liquid ya. Liquid itu yang tadi sudah dijelaskan, bisa dijual beli kapan aja. Kemudian diversifikasi saham teman-teman. Jadi jangan cuma beli satu saham aja, tapi kalau bisa 2 atau 3 atau maksimal 5 gitu. Jadi ketika kalau misalkan teman-teman, contoh nih 3 saham nih, ada satu saham yang turun dan saham yang lain naik, kan bisa nutupin, kayak gitu, bisa subsidi. Jadi lumayan, jangan cuman beli satu saham aja. Kemudian lakukan averaging price, kayak tadi, averaging price itu maksudnya nyicil gitu ya, jangan semua modal nih, misalnya teman-teman punya modal 10 juta, langsung dipakai 10 juta dibeli, jangan, tapi dicicil, dibagi-bagi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kenapa? Jaga-jaga kalau misalkan teman-teman beli nih langsung dihabisin 10 juta, harga sahamnya turun. Nah, modal teman-teman udah nggak ada kan. Tapi kalau misalnya teman-teman dicicil 1 juta gitu ya, ketika harga saham turun, teman-teman masih ada modal 9 juta. Harga saham turun lebih rendah, teman-teman bisa beli harga di lebih rendah dan lotnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi, itu fungsinya averaging price. Kemudian kelola uang dengan baik, yang tadi tahap pertama, cash flow-nya dibenerin, alokasi keuangannya dimantepin lagi, dana darurat jangan lupa dicicil sampai terpenuhi, kayak gitu. Dan yang terakhir, jangan gunakan uang panas atau uang dapur gitu. Jangan
Jangan pakai yang harusnya uang ini dipakai untuk operasional teman-teman, untuk makan, untuk transportasi, dipakai buat investasi saham. Jangan. Gunakan uang untuk investasi itu uang yang nganggur atau uang dingin, uang yang nganggur di tabungan. Seperti itu. Nah, ini pesan dari Bapak Lok Keng Hong, Bapak LKH, ini Bapak investor Indonesia. Beliau bilang begini, harta karun kekayaan terbesar ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan kalau misalkan kita tidak kenal pasar modal, seperti itu. Nah, kalau ini Warren Buffett, dia bapak investor dunia. Dia bilang gini, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Mau sampai kapan sih kita kerja, gitu ya? Mau sampai kapan kita kerja terus-terusan, kita nggak bisa nikmatin waktu kita, gitu ya? Pengen dong teman-teman di masa tua, atau mungkin syukur-syukur bisa pensiun lebih awal, gitu ya, pensiun dini, teman-teman bisa punya kebebasan waktu, tetap bisa senang-senang, gitu ya, tanpa harus bekerja terus-terusan, seperti itu. Nah, mungkin itu aja sharing dari saya. Kalau misalnya teman-teman mau discuss lebih lanjut, kita juga bisa temenan di IG, atau bisa juga join di komunitas Nongki Saham, kita belajar bareng-bareng. Nah, terakhir, ini teman-teman, terakhir, nah, ini ada video sedikit, teman-teman, silakan. Nah, jadi ini teman-teman, video ini sebagai mengingatkan buat kita nih ya, jangan semua uang kita taruh di rekening kita gitu ya, karena bisa tergerus inflasi gitu ya, karena harga-harga barang itu tuh setiap tahun akan mengalami kenaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya 100% taruh di tabungan,
ya mau nggak mau itu akan tergerus inflasi. Nah, fungsinya adalah kita perlu untuk investasi karena fungsinya itu untuk mengamankan duit dan aset kita gitu. Intinya kita amanin deh aset kita dari inflasi. Dengan cara apa? Dengan cara investasi seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari sharing dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan. Ya, untuk sharing ini saya rasa teman-teman sudah mulai bersemangat ya, Kak Maje, untuk berinvestasi. Betul. Harus mulai investasi. Betul banget. Dan tentunya materi yang luar biasa banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru mengenal apa itu saham dan perbedaannya apa aja, sudah mulai terbuka nih. Sudah mulai terbuka pola pikirnya. Dan tentunya banyak banget pertanyaan yang sudah masuk di chat. Kali ini saya coba bacakan satu persatu ya. Ini dari Muhammad Fadila Reza Ferianto. Apa beda saham dan reksadana? Mungkin bisa dikasih contoh dong, Kak. Oke, baik. Ini pertanyaan dari siapa tadi yang nanya? Dari Muhammad Fadila ya? Muhammad Fadila. Oh ya, terima kasih pertanyaan Muhammad Fadila. Bedanya saham sama reksadana? Oke, gini. Kalau saham, uang yang kita investasikan itu pure, semuanya ada kendali di kita. Gitu. Jadi, yang milih saham kita, yang maintain saham kita gitu ya. Tapi kalau reksadana, uang yang kita punya kita titipkan ke pihak yang namanya disebut manajer investasi. Jadi manajer investasi ini akan mengelola uang kita untuk dikelola untuk diinvestasikan. Nah, reksadana ini macam-macam, ada 3 jenis. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi, dan reksadana saham. Nah, nanti biasa kalau misalnya teman-teman daftar ke reksadana nih, nanti akan ada kayak kuesioner singkat untuk mengetahui profil resiko kita. Kalau profil resiko kita konservatif, biasanya nanti si manajer investasi akan mengelola uang kita di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang ini return-nya tidak tinggi, tapi resikonya rendah, seperti itu. Sementara kalau misalkan kita moderat, biasanya di obligasi atau pendapatan tetap reksadana. Nah, kalau yang agresif itu reksadana saham. Seperti itu. Bedanya itu sih. Nah, tapi kekurangannya kalau di reksadana saham, kita nggak bisa nentuin mau beli saham apa gitu ya. Misalkan, saya mau beli saham BCA. Nggak bisa. Yang menentukan itu kendali ada di manajer investasi. Sementara kalau di saham, saya mau beli saham BCA. Saya mau beli saham, apalagi Indofood. Itu ada di kita gitu. Saya mau beli berapa lot, itu kendali ada di kita. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan di saham, mau nggak mau kita ter-encourage nih, mau nggak mau kita harus belajar kan, dengan saham ini kita nanti tahu nih banyak wawasan, misalkan perkembangan ekonomi di Indonesia gitu ya, terus kayak semacam saham ini, perusahaan ini ada corporate action, jadi kita yang belajar sendiri gitu ya, kita harus belajar sendiri kalau misalnya di saham. Tapi kalau misalnya di reksadana, teman-teman nggak ada waktu, atau misalkan teman-teman tidak ada waktu untuk belajar, atau misalkan pusing, saya ada urusan lain gitu ya, nggak bisa fokus ngurusin investasi ini ya, bisa di reksadana. Jadi plus minus sih kayak gitu. Cuman kalau dari profit ya saham dia profitnya lebih besar. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu caranya nih ya, tahu ilmu cara analisis saham, kalau udah tahu ya kenapa harus di reksadana gitu ya, kenapa enggak di saham aja kalau misalnya teman-teman tahu caranya gitu kan. Karena kalau sudah tahu ilmunya, resikonya bisa terminimalisir. Atau bisa juga kayak gini, teman-teman diversifikasi investasi kayak gitu. Misalkan uang teman-teman tuh dialokasiin, ada yang di saham, ada yang di reksadana. Tapi kalau teman-teman udah di saham, jangan pilih yang reksadana saham. Sayang kan udah di saham, pilih yang mungkin reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap kayak gitu. Jadi ada diversifikasi investasi. Itu bedanya. Semoga menjawab ya. Oke. Dan ini pertanyaannya menyambung lagi ya Kak ya, dari Kak Jeff nih. Jadi menabung saham versus reksadana saham, mana yang lebih menguntungkan? Mana yang lebih menguntungkan? Ya jelas saham. Karena saham, karena gini, kalau reksadana itu teman-teman harus bayar manajemen fee, teman-teman harus bayar jasa buat si manajer investasi. Sementara kalau di saham sendiri, itu kan yang mengelola, yang menganalisis kita sendiri kan. Jadi full keuntungannya
semuanya ke kita. Seperti itu. Kalau misalnya dilihat lebih untung, secara return profit aja jauh lebih besaran saham kan. Kalau reksadana saham kan memang tidak sebesar di saham. Seperti itu. Nah, cuman perbedaannya memang sama-sama nanti diinvestasikannya itu di saham. Nah, kalau di saham kan kita sendiri nih. Nah, kalau di reksadana saham, si manajer investasi ini akan mengelola uang kita diinvestasikan di saham. Cuman bedanya di situ aja, kayak gitu. Oke. Itu sih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kak Jeff ya. Dan saya coba untuk menyambung lagi nih Kak. Ada pertanyaan dari Kak Jeff. Apa kalau misalnya nih kita beli atau nabung saham blue chip seperti TLKM lebih menguntungkan dibandingkan beli atau nabung saham gorengan yang lebih murah meriah? Dan bagaimana dengan saham gorengan itu Kak? Oke, gini. Nah, kembali lagi nih ke profil risiko teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih baru, pemula, lebih baik tujuannya buat investasi, jangan trading. Hindari saham-saham gorengan. Karena ini lebih beresiko kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ambil yang paling aman deh saham-saham misalnya kayak LQ45 gitu ya. Karena kalau misalkan saham-saham gorengan itu beresiko buat teman-teman yang terutama yang pemula nih atau yang baru mau mulai investasi saham kayak gitu. Karena saham gorengan ini ya rawan gitu ya, rawan digoreng sama bandar gitu ya. Sayang kalau misalkan teman-teman langsung iya kayak kemarin kan misalkan harga saham banyak yang pada naik gitu ya. Nah, kita beli di harga atas gitu ya. Di harga pucuk, di harga puncak. Terus turun, minus kan sayang kan. Kayak gitu. Lebih baik. Dan ingat, teman-teman, fokusnya jangan jangka pendek ya. Gitu ya. Tapi jangka panjang. Yang tendensinya dia naik gitu kan. Kalau harga saham kan dia enggak selamanya dia naik gitu. Tapi kan ada naik, turun. Tapi secara jangka panjang dia mengalami kenaikan. Seperti itu. Kalau tujuannya investasi, ya fokusnya sama jangka panjang. Seperti itu. Terus kalau tadi yang nabung saham blue chip seperti Telkom lebih menguntungkan, tergantung. Kalau teman-teman tahu technical analysis nih ya, tahu cara membaca pergerakan saham, bisa menganalisis candlestick gitu ya, pergerakan harga saham, ya nggak masalah kalau teman-teman mau trading di saham-saham yang lebih beresiko, misalkan di saham-saham gorengan gitu. Tapi kalau misalkan belum tahu lebih baik hindari gitu ya. Memang tidak apa sih pada kenyataannya ada saham-saham gorengan yang bisa memberikan keuntungan kita jauh lebih besar daripada investasi. Cuma kita balik lagi, teman-teman kalau masih pemula lebih baik hindari gitu ya. Tapi kalau misalkan jam terbangnya udah tinggi, berani untuk trading dan cuannya lebih besar ya nggak masalah seperti itu. Mau trading atau investasi selama mengasih cuan ke teman-teman ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi balik lagi ke profil resiko kita gitu ya. Tujuannya apa nih? Kalau mau buat jangka panjang, buat nanti di masa pensiun lebih cocoknya ya investasi. Tapi kalau misalkan, gue mau cuan cepet nih gitu ya bisa di trading seperti itu. Tapi hati-hati gitu ya, lebih beresiko. Seperti itu. Oke, jadi sudah terjawab ya Kak ya. Kembali ke diri sendiri ini, keberanian juga dibutuhkan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ignatius Edi Mulyono nih Kak. Jadi saat ini yang paling bijak menjadi trader atau investor? Lalu modal 100.000 apakah bisa menjadi trader? Boleh beritahu sekuritas yang membuka modal minimal 100.000 itu aplikasinya tuh apa Kak? Oke, baik. Ini banyak ya Ignatius pertanyaannya, terima kasih. Paling bijak menjadi trader atau investor? Nah, tidak ada salahnya mau menjadi trader atau investor. Kembali lagi ke kita gitu ya. Nah, bijak atau tidaknya tergantung lagi tujuan teman-teman gitu ya. Kalau untuk jangka panjang ya lebih baik investor gitu ya, jadi investor. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sabaran gitu ya, aduh kelamaan gue nunggu 10 tahun gitu ya dapat cuan, dapat profit gitu ya, ya better jadi trader gitu ya. Tapi ingat, trader itu harus ada ilmu analisis teknikalnya. Teman-teman harus belajar gitu. Kalau nggak belajar, kayaknya agak susah untuk trader gitu ya. Bukannya untung, yang ada rugi kan. Seperti itu. Jadi balik lagi nih ke teman-teman gitu ya. Tidak ada salahnya mau trading atau investing, nggak masalah kayak gitu. Tapi teman-teman harus pahami plus minusnya gitu ya. Kalau trading mungkin teman-teman cuannya lebih besar, tapi mental teman-teman, psikologis teman-teman akan dimainin tuh kan. Yang ada ya setiap saat mantengin gitu ya harga pergerakan saham gitu kan, jadi kayak waktu teman-teman tersita gitu ya. Jadi mental teman-teman tuh
akan tertantang gitu. Sementara kalau investing jangka panjang, nggak perlu harus setiap saat lihat pergerakan harga saham, dan kalau jangka panjang potensi returnnya jauh lebih besar kan gitu, ketimbang teman-teman naik 5% jual, naik 5% jual, kayak gitu kan. Terus kalaupun trading, karena kan trading kan frekuensi jual belinya lebih banyak ya. Nah ingat teman-teman, di sekuritas itu ada biaya transaksi, seperti itu. Kalau teman-teman trading, berarti teman-teman harus siap-siap keluar lebih banyak transaksi jual belinya gitu. Sementara kalau investasi kan hanya beli aja kan, jualnya nanti gitu ya, sekali dua kali, dan itu nunggu lama gitu kan. Transaksinya itu jauh lebih kecil ketimbang teman-teman trading. Nah itu plus minusnya teman-teman. Jadi nggak ada yang salah mau jadi trader atau investor. Lalu modal 100.000 bisa menjadi trader, bisa teman-teman, bisa banget gitu ya. Nggak cuma jadi trader, jadi investor pun 100.000 bisa gitu ya. Bahkan dengan modal kayak 20.000, 75.000 itu ada teman-teman yang saham-saham bagus kayak Sido kalau nggak salah lagi di harga 70 ribuan deh. Satu lotnya 100 lembar. Itu bisa teman-teman kayak gitu. Terus kayak Cleo kalau nggak salah 20 ribuan satu lotnya, 100 lembarnya hanya 2.000 ya. Pokoknya satu lotnya itu 20 ribuan. Nah itu teman-teman bisa kayak gitu. Boleh beritahu sekuritas yang membuka modal minimal 100.000. Nah, masing-masing sekuritas ini memang ada ketentuan, ada syaratnya teman-teman. Contoh, kalau Indo Premier, dia tidak ada saldo minimal. Cukup daftar aja, nggak harus ada saldo minimal, bebas. Tapi ada juga misalnya kalau contohnya kayak Mirai itu kalau nggak salah 5 juta ya, saldo awalnya harus teman-teman siapin top up 5 juta. Ada juga beberapa, jadi masing-masing sekuritas itu berbeda gitu ya modal awalnya, seperti itu. Nama aplikasinya, nah kalau Indo Premier nama aplikasinya iPod, Ajaib. Mirai apa ya, saya lupa sih ya. Karena saya sekuritasnya Indo Premier, jadi hafalnya iPod aja gitu. Tapi banyak sih di semua sekuritas mereka menyediakan aplikasi, teman-teman bisa google. Atau Stockbit, Sinarmas kan itu ada Stockbit yang mungkin familiar di teman-teman kayak gitu. Itu. Oke, untuk aplikasinya sendiri apa nih Kak? Iya, yang tadi aplikasinya macam-macam ya. Macam-macam ya. Ada Stockbit, terus ada iPod, ada NeoHots gitu ya. Saya lupa, nggak hafal semua sih. Kayak gitu. Pokoknya tergantung kebutuhan gitu Kak ya. Iya, tergantung teman-teman mau milih sekuritasnya mana. Nanti masing-masing sekuritas itu ada aplikasinya, teman-teman bisa download. Seperti itu. Oke, pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Rivaldi pertama. Jadi gimana sih caranya kita untuk menganalisis perusahaan yang baik untuk kita beli sahamnya? Nah ini pertanyaan bagus, terima kasih Rivaldi. Sebenarnya nanti ini akan diumumkan ya sama Sofi bahwa kita nanti ada 2 kelas berikutnya, teman-teman bisa lanjut gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang hadir, lebih baik nanti 2 kelas selanjutnya teman-teman ikut, karena sayang nih ilmunya. Nah ini sebenarnya kita akan pelajarin di pertemuan kedua gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya akan bahas kulitnya nih ya. Rivaldi, bagus nih pertanyaannya. Analisis perusahaan yang baik untuk kita beli sahamnya buat investasi ya, buat investasi. Nah perusahaan yang bagus itu yang pertama, pilih perusahaan yang sehat. Kedua, profitable. Ketiga, bertumbuh. Pak Ji, tahu dari mana ini sehat? Nah, taunya sehat adalah nanti kita bahas di pertemuan kedua ya, di kelas yang kedua. Teman-teman kalau bisa hadir, nanti kita bahas tuh detail. Sehat, profitable, dan bertumbuh. Kalau misalnya disebut nanti yang sehat ini nanti kita lihat dari asetnya, liabilities-nya gitu ya. Kalau profitable, kita melihat dari revenue yang dia berhasil cetak gitu ya, revenue yang diperoleh oleh si perusahaan tersebut. Terus kalau bertumbuh, apakah revenue ekuitasnya dia konsisten naik setiap tahunnya, seperti itu. Nah detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi nantikan di pertemuan berikutnya. Rivaldi nanti datang hadir lagi ya pertemuan minggu depan. Seperti itu. Oke. Kak, ada pertanyaan dari Aditya Teguh Tembung. Jadi pernah rugi nggak sih Kak? Penyebabnya apa? Oh iya, saya pernah rugi. Gitu. Jadi saya pernah rugi di awal-awal, rugi bahkan sampai 64%. Tuh bayangin teman-teman. 64% dan bahkan saya ruginya itu sampai di suspend. Seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena saya pada saat mulai langsung main asal beli aja.
saya nggak belajar dulu kayak gitu, karena sebenarnya tuh yang benar itu sebelum investasi saham teman-teman investasi ilmu dulu, teman-teman belajar, persiapin dulu gitu, jangan sampai kayak saya korbannya, saya sampai minus 64% waktu awal-awal saya mulai di saham. Karena apa? Karena itu saya nggak tahu ilmunya, saya main asal beli aja gitu ya. Oh ya udahlah saya mau beli saham ini, ternyata rugi 64% dan itu disuspend. Saya nggak bisa jual, nggak bisa beli, uang saya ketahan di sana. Kayak gitu. Nah harusnya nih teman-teman mungkin yang belum mulai, nah ini kesempatan bagus teman-teman untuk belajar, banyak sumber informasi untuk teman-teman belajar gimana cara mulai investasi saham, gimana cara milih saham yang bagus buat investasi, banyak teman-teman di YouTube, googling, sosial media, banyak teman-teman seperti itu. Iya benar, saya pernah rugi, penyebabnya itu karena tanpa ilmu gitu ya, main langsung beli saham aja gitu. Harusnya teman-teman belajar dulu, ada bekal modal gitu ya, kayak perang deh gitu ya, teman-teman mau perang tapi nggak ada senjata, ya udah kalah gitu ya. Kalau teman-teman sudah ada senjata bekalnya, itu bisa diminimalisir ruginya kayak gitu. Oke, jadi seenggaknya harus ada tahu dasarnya dulu ya Kak ya. Betul, harus tahu ilmunya dulu. Harus tahu ilmunya dulu kayak gitu. Case-nya kayak ini nih Sofia, kayak tahun lalu kan, mungkin teman-teman nah tahun lalu itu pertumbuhan investor di Indonesia naik 53% dan ini rekor teman-teman. Nah ini rekor pertumbuhan secara kuantitas, tapi kok secara kualitas belum bertumbuh, belum tidak diiringi dengan kualitas investor nih gitu ya. Kayak tahun kemarin artis, selebgram, bahkan anak presiden kan, mereka kayak ini kan ya, influencer, oh beli saham ini gitu ya. Nah kita nih yang masyarakat umumnya, kita main asal beli aja gitu ya, tanpa tahu analisisnya, tanpa tahu dasar apa sih penyebab alasan utama kita beli saham itu gitu ya. Akhirnya kita cuman bermodalan ikut-ikutan, oh mereka artis beli saham ini, kita ikut-ikutan. Ternyata turun gitu ya, kita beli di harga puncak dan turun, kan sayang kan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman udah tahu ilmunya, nggak cuma sekedar ikut-ikutan aja, tapi teman-teman harus kritis. Oh si anak presiden bilang harus beli saham ini, oh belum tentu. Gue harus analisis dulu nih, bagus gak nih buat jangka panjang. Nah kalau udah tahu kayak gitu kan teman-teman juga ruginya terminimalisir seperti itu. Oke, jadi seenggaknya tahu ilmu dan kita harus cari banyak referensi. Betul, itu ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Muhammad Ridwan. Jadi mau tanya nih, saya tuh nggak pernah ikut investasi saham. Nah kalau misalnya seperti saya yang nggak tahu tentang saham tapi mau mencoba saham, itu solusinya apa ya? Dan kalau seperti saya yang nggak pernah main saham, kira-kira main saham atau reksadana? Oke, nah kalau teman-teman, terima kasih Ridwan pertanyaannya. Nah kalau teman-teman yang mungkin sama seperti Ridwan ini belum pernah ikutan investasi saham, terus solusinya apa kalau mau mulai? Solusinya ya belajar, cari tahu gitu ya saham itu apa gitu ya, gimana cara menganalisis saham. Nah itu teman-teman perlu belajar gitu ya. Terus yang kedua, follow sosial media atau Instagram yang sharing tentang konten-kontennya tentang saham. Nah di situ kan lumayan tuh teman-teman. Contohnya salah satunya teman-teman bisa follow IG Nongki Saham, atau bisa join juga grup Telegram kita Nongki Saham. Nah di situ kita belajar kayak gitu. Nah teman-teman bisa baca-baca tuh postingan-postingan Instagram kita Nongki Saham. Nah dari situ kan teman-teman bisa dapat nih ilmu-ilmunya kan lumayan tuh. Nah tapi kalau misalkan masih belum berani, reksadana juga bisa menjadi solusi teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau rugi, maksudnya nggak mau rugi banyak, nggak apa-apa deh, untung dikit tapi ruginya nggak segede-gede amat, bisa di reksadana kayak gitu. Oke, jadi tergantung kembali lagi ke pilihan diri sendiri ya Kak ya? Betul, tergantung ke pilihan diri sendiri, profil resiko kita, seperti itu. Oke, satu lagi nih Kak, ada sebuah statement saya rasa ya. Jadi Kak Arif pengennya sih, ini dari Kak Kafis Syabani. Kak Arif pengennya sih trading saham nih, tapi sebagai pemula kan masih kurang ilmu tentang saham, takut rugi dan sebagainya. Tapi kita semua tahu tujuannya pasti sama-sama profit. Kenapa nggak kesana bareng-bareng Kak? Kakak sebagai pengemudi, kita penumpang ya. Nah ini gimana nih Kak? Oh ini maksudnya gini kali ya. Saya nangkep ya, Hafiz, terima kasih ininya.
Nah, gini, sebenarnya banyak teman-teman atau orang-orang yang menawarkan, banyak yang nyamperin saya gitu ya, nemuin saya, Aje, ini saya ada uang sekian, bisa nggak kamu kelola gitu ya. Tapi nggak usah gede-gede deh, tiap bulan untung 3%, nggak usah gede-gede. Nah, terus dari situ saya langsung nanya balik, oke, Anda minta saya untung setiap bulannya 3%. Nah, sekarang saya tanya balik, Anda berani rugi berapa persen? Nah, setelah saya tanya gitu, dia nggak berani jawab. Lah kan gue mau investasi untung dong. Nah, ingat, investasi di saham itu tidak selalu untung, pasti ada ruginya. Nah, makanya saya nanya balik, Anda berani rugi berapa persen? Kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya saya nawarin, daripada nih uang saya yang ngelola terus rugi, kamu marah-marah ke saya, lebih baik kamu belajar sama saya. Saya ajarin nih cara analisis saham, cara maintain saham, gimana cara dia nggak rugi. Kayak gitu. Jadi kamu nggak bergantung sama saya gitu ya. In case kalau misalkan saya nggak lagi sama kamu gitu ya, misalkan entah pindah ke luar kota, ke luar negeri gitu ya, susah kontak saya. Nah, kalau misalkan kamu sudah ada ilmunya, sudah belajar, bisa mandiri, nggak ketergantungan sama orang lain gitu ya, bisa ngelola uang teman-teman kayak gitu, sehingga teman-teman enak nih gitu ya, nggak bergantung sama orang lain. Nah, balik lagi nih ke pernyataannya Hafiz, better teman-teman nih, Hafiz belajar sama saya, belajar nih, kita bareng-bareng belajar. Nah, sudah tahu ilmunya, bekalnya, teman-teman Hafiz bisa ngelola sendiri gitu. Jadi jangan ngikutin saya, karena beda loh gitu. Kalau saya kan tipenya agresif, ya kan, tipe profil risikonya agresif. Kalau misalnya saya beli saham tertentu nih, beli saham A, teman-teman ikutan saham A gitu ya. Sementara saya udah belinya di bawah, teman-teman belinya di atas. Saya untung, teman-teman rugi pas lagi harganya turun. Nah, jangan sampai teman-teman marah-marah ke saya gitu kan. Kayak gitu, lebih baik teman-teman belajar, bisa mandiri, lebih enak gitu. Jadi nggak ketergantungan sama orang lain. Seperti itu, Hafiz. Jadi belajar dulu, tahu ilmunya dulu, dan akhirnya bisa mandiri gitu ya Kak ya. Yes. Itu lebih baik. Oke, teman-teman, tanpa terasa mungkin sudah lewat 1 jam lebih nih ya. 1 jam lewat 15 menit kita sudah ngobrol seru soal kita lebih kenal dengan saham, yang pastinya obrolan kita malam hari ini akan berlanjut teman-teman di next class di 19 Maret 2021, yang pastinya cara simpel pilih saham layak investasi, dan di tanggal 26 Maret 2021 cara simpel baca tren saham untuk menemukan sinyal beli. Waduh, yang pastinya buat teman-teman yang udah semangat banget ya untuk belajar saham dan investasi, jangan sampai kelewatan 2 hari yang spesial ini teman-teman ya. Yang pastinya saya kembali mencoba untuk mengingatkan teman-teman, karena Smart Friend ya mengadakan yang namanya undian berhadiah. Ini keren banget, semua untung, semua pasti dapat hadiah. Jadi di tahun 2021 kembali hadir untuk bagi-bagi hadiah paling wow dengan nama Smart Friend Rezeki Wow, yang pasti mendapatkan hadiah berupa bonus pulsa dan kunci untuk membuka peti harta karun berisi handphone keren, laptop keren, dan juga motor tabungan ratusan juta, dan juga mobil. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi My Smart Friend, dan yang pastinya teman-teman di sana nanti teman-teman akan menjelajah untuk mencari harta karun. Wow. Jadi thank you banget Kak Maje untuk hari ini, kelas yang luar biasa banget. Sofia, terima kasih teman-teman yang sudah mau gabung untuk belajar bareng-bareng. Terima kasih teman-teman dari Smart Friend Community juga. Ya. Jadi kita nanti ketemu di next class ya Kak ya, 19 Maret 2021. Oke. Selamat malam juga buat teman-teman yang udah ikutan pada malam hari ini, yang sudah menyediakan waktunya untuk kita belajar bersama dengan Kak Maje. Dan sampai ketemu di kelas selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih. Thank you teman-teman.